Mmm, halo Kanila, Masya Allah. Iya, boleh kalau kami biasa di sekolah itu panggilnya Umi sama Abi, tuh. Iya, walaupun belum menikah ya mereka ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga panggilan guru. Iya, calon. Oke, Kanila kita mulai aja ya kalau gitu biar Kanila juga mana tahu sibuk. Jadi kita nanti lebih kepada bisa komunikatif dah. Ya baik, saya buka dulu ya. Baik, izin semuanya, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berangkaikan salam. Mari kita aturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus ya. Jadi, perkenalkan teman-teman semuanya, umi-umi semuanya dari SD Istana Hati Lubuk Pakam. Nah, di hadapan kita pada hari ini ya, tamu kita pada hari ini adalah Kak Nila. Nah, ini merupakan salah satu, dulu sih saya tidak pernah melihat dan berjumpa sepertinya sama Kak Nila. Cuma kami itu dulu pernah satu angkatan dalam pelatihan dongeng ya di kemah dongeng keberapa tuh ya, pokoknya saya lupa, di Bandung ya, itu kemah dongeng berapa gitu. Nah pada akhirnya saya hanya memantau lewat status WA doang gitu kan, bahwasannya memang aktif dan berkegiatan. Nah jadi memang Kak Nila ini selama pandemi alhamdulillah saya lihat aktif untuk apa namanya, mengajar lewat Zoom. Nah, jadi kami di sini sebagai guru dari SDI Tanah Hati, mulai minggu depan itu kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring lewat Zoom, Kak. Gitu. Sehingga kita ini di sini belajar ya posisinya ya, walaupun dalam artian kita ini sama-sama pendidik, tapi kan kita di sini mau sharing pengalaman. Nah, kita di sini sih kalau untuk mengoperasikan Zoom sih sudah bisa. Akan tetapi untuk apa namanya? Untuk tekniknya dari mulai membuka, terus menyampaikan sesuatu dan apa aja kendala-kendalanya itu masih belum tergambarkan. Walaupun saya pribadi sering menggunakan kan, tapi kalau untuk mengajar, nah itu cukup belum ada pengalaman sih. Kalau untuk hanya mendongeng doang segala macam kan itu udah sering kan, tapi hanya saja kalau untuk hal-hal seperti teknik, terus bagaimana cara mengakrabkan diri sama siswa, nah itu yang masih belum kita istilahnya belum kita sharing sih, sharing pengalaman gitu. Mungkin Kak Nila bisa deh untuk ngobrol-ngobrol, sharing nanti juga umi-umi. Nah, perkenalkan yang pakai kacamata, ini ada Umi Putri. Nah, ini Umi Putri. Lalu yang memakai jilbab hitam, ya itu namanya Umi Tika. Nah, jadi Putri Tika. Nah, jadi mungkin itu saja sih pembukaan kita pada pengantar kita pada si apa pagi menjelang siang ini. Mungkin ada gambaran dari Kak Nila dan bisa sharing lah tentang pengalaman-pengalaman dia mengajar lewat Zoom. Sebelum kita buka, sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk perkenalan kerjaan segala macam, saya itu belum pernah kenal ya sama Kak Nila dalam hal sedetail itu. Jadi mungkin nanti bisa dikenalkan lah sama umi-umi yang di sini. Silakan Kak Nila. Terima kasih Kak Rido. Iya. Salam kenal Kak Umi Tika Putri. Iya Kak. Ya Alhamdulillah. Maaf ya baru gabung. Soalnya tadi baru selesai pengambilan raportnya kan. Tadi Zoom juga. Nah, nggak tahu nih sebenarnya disuruh di video call ngapain. Jadi kita diskusi aja ya Kak Rido dan Umi. Nah, jadi sebenarnya kalau aku bahasanya aku aja Iya, ya, nggak apa-apa. kan Aku. kita umuran. Ya, kalau sebenarnya aku nggak ngajar di sekolah sih Mm-mm. Karido, Umi, karena untuk sekolah formal aku nggak ngajar ngajar di sekolah di kelas seperti kelas 1, 2 atau sebagainya. Tapi aku cuma kalau di sekolah aku ngajar di Al Azhar dan itu juga cuma jadi guru ekskul dan kalau misalnya sore kegiatan aku ngajar di TPQ.
dan karena lagi pandemi juga kita melalui Zoom juga seperti itu. Nah, untuk selebihnya untuk mengisi kekosongan aku juga private online juga karena lagi pandemi juga seperti itu. Nah, itu sih sedikit dari aku. Nah, kemudian apa nih Kak Rido? Nah, kalau belajar Zoom ya, karena kalau berbedanya kalau online dengan offline kita tidak bisa sentuh si anak. Kalau si anaknya ngapa-ngapain kita tarik enggak kan, jadi kita susah kalau ketika Zoom seperti ini. Kalau daring kayak gini kita nggak bisa narik si anak untuk duduk rapi, nggak bisa narik si anak untuk ngasih tahu, nggak bisa ngejelasin si anak kalau belum paham seperti Kak Umi dan Kak Rido. Nah, jadi biasanya kalau untuk ngajar kita kayak biasa pasti Umi dan Kak Rido mulai dengan prolog seperti itu. Kayak pembiasaan di sekolah atau di TPQ kan, kalau kita juga sama ya. Kalau aku di TPQ kita mulai dengan pembukaan kayak tepuk-tepuk seperti biasa seperti itu. Nah, terus kita mulai biasanya kalau Zoom kan bosen ya, biasanya anak-anak bosen. Nah, cuma nontonin aja seperti itu. Nah, biasanya kalau aku sama tim kelas kita suka belajar tuh ya pakai slide gitu, sukanya dialokasinya ke slide itu cara kita gimana biar si anak-anak tuh nggak bosen gitu. Jadi slide-nya agak berwarna, apalagi kan anak-anak, apalagi kalau misalnya anak kelas 1 itu kan biasanya visual ya. Karena kalau untuk tulisan anak-anak masih belum paham. Jadi kita pakainya visual dengan gambar. Misalnya kita mau menjelaskan tentang sedekah, kita kasih gambar cuman gambar anak sama orang yang perlu disedekahin sama uang seperti itu. Jadi anak-anak sudah tergambar meskipun kita nggak kasih tulisan sedekah itu adalah ya, beda kalau anak-anak kelas 1 seperti itu. Nah, makanya ketika udah selesai kita kasih slide seperti itu, kita masukin lagi espriki. Aku sih banyak belajar ya karena ikut kampung dongeng. Waktu itu ikut dongeng, belajar di kemah dongeng bareng Karido dan kakak-kakak yang lain yang hebat. Banyak esprikinya aku belajar dari sana gitu, dari awal banyak. Jadi ketika aku ngajar, pokoknya nggak lepas dari espriking sih seperti itu Umi. Karena kalau nggak ada espriking, anak-anak udah jenuh, udah ya Allah udah bosen gitu. Kadang Bunila, kita berapa jam lagi sih belajar, berapa menit lagi sih, itu yang sering ditanyakan sama anak-anak gitu. Nah, gimana caranya biar si anak-anak tuh nggak sadar, oh ternyata udah tinggal 5 menit lagi ya kita selesai gitu. Nah, kita bisa limpahkan dengan streaming atau dengan nonton nonton film. Jadi kita bisa dalam pertemuan itu bisa kita ganti dengan nonton film. Kalau bosan nonton film, kita bisa dengan cerita ataupun dengan experience seperti itu sih. Kalau aku dan tim kelas seperti itu. Karena biar si anak-anak itu tidak hanya paham dalam belajar, tapi mereka juga happy. Karena kan kalau kita ngajar, kalau si anak-anak happy, anak-anak menyukai apa yang mereka pelajari, mereka menyerapnya seperti itu. Ya, jadi dia cintai dulu tuh kegiatan belajar, dan gurunya ilmunya akan secara nggak langsung nyerap sendiri seperti itu sih prinsip aku sama temen ngajar seperti itu. Jadi kita harus cari nih teknik belajarnya gimana ya biar caranya si anak tuh happy. Yang penting anak happy dulu. Kalau si anak udah happy sama kita, udah wah seru nih kalau belajar sama Umi Putri, seru nih. Jadi anak-anak tuh suka. Jadi aku kemarin sempat belajar kita. Jadi sebenarnya intonasi suara. Terus, pokoknya kalau kita suaranya happy, raut muka kita juga, ekspresi muka kitanya juga happy. Jadi suka ada orang tua, Bunila kapan jadwal ngajar si A gitu. Ini udah nunggu ini. Apalagi kalau Bunila pesan dong admit anak aku, udah nggak sabar nih gitu. Jadi kalau kitanya bikin happy si anak udah ini seru banget kalau belajarnya sama Umi Putri, kayaknya seru banget nih sama Umi Putra, aku udah nggak sabar. Nah dari situ si anak-anak udah suka sama kita, udah cinta sama kita. Secara nggak langsung apa yang kita sampaikan itu ilmu akan nyerap sendiri sih gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah. Ini apa? Nggak perlu kayak gitu. Jadi kita kalau kita penyampaiannya enak, terus bikin anak happy, itu
itu ilmu akan ngalir sendiri. Oke, siap. Sekarang kita brainstorming. Gimana nih Umi Putri tanggapannya dari yang disampaikan sama Kak Nila. Nah, kita brainstorming habis Umi Putri, habis itu nanti nanyain pendapat sama Umi Tika. Silakan Umi Putri. Cerita. Iya, Iya Kak, langsung aja Kak. iya. Jadi kan gini, kebetulan anak-anak kita tuh super-super semua. Jadi kalau misalnya gimana, nanggepin kalau mereka tuh ribut atau apa gitu. Cara biar mereka fokus di kita tuh gimana? Kelas berapa Umi itu? Kelas Tuh, oh, enggak. kelas 1 ya? Oh, kelas 1. Ya, kalau kelas 1 emang sih kan gaya belajar anak beda-beda ya Umi ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual. Mayoritas sih anak-anak itu kines banget, yang nggak bisa gerak, nggak bisa duduk baik kalau belajar. Apalagi dari Zoom gini, kita nggak bisa narik, ayo duduk gitu, enggak. Tapi kita bisa, emang sih, aku juga ada anak yang emang belajar itu cuma pas lagi baca dia duduk, selebihnya dia kabur. Nah, caranya kita cuman karena kita juga nggak bisa ya Umi Memaksakan. memaksakan anak dengan yang bukan gaya mereka, tapi kita bisa meminimalisir gaya belajar mereka. Yang mereka bisanya gaya belajarnya itu dengan lari-lari, yang mereka nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya itu udah jadi kayak aku tuh sambil lari-lari aku bisa belajar. Sebenarnya seperti itu anak-anak gaya belajarnya. Nah, kita tidak bisa mengkat atau memaksakan dia untuk belajar duduk. Nah, tapi kita bisa meminimalisir dengan caranya seperti apa? Kalau saya dan aku dan sama teman ngajar, ya udah Maher boleh belajarnya sambil main-main. Tapi ketika Bu Nila panggil, Maher duduk. Nah, kita pakai kayak gitu. Nah, terus yang kedua, Maher boleh main tapi tetap kelihatan kamera. Nah, jadi kalau Maher nggak kelihatan kamera, berarti Bu Nila nggak mau panggil Maher lagi ya. Jadi Maher harus tetap kelihatan kamera. Semuanya kelihatan wajah ganteng dan cantiknya. Kalau Maher nggak kelihatan wajah gantengnya, berarti Maher hari ini tidak ikut belajar sama-sama. Seperti itu sih Kak. Jadi sebenarnya anak-anak yang kinestetik tuh kita nggak bisa maksakan juga, cuma kita bisa meminimalisirnya aja. Lebih kepada bentuk komunikasi ya, itu. Betul. Karena kalau nggak bisa juga, jangan lari-lari, dengar jangan lari-lari. Langsung sama bodo amat. Berarti kita lebih kepada mengungkapkan kalimat positif ya, seperti yang Kak Nila tadi, Maher tetap di depan kamera yang boleh main-main kan, ya kan? Tapi harus terlihat kamera biar kita tahu juga perkembangan siswa ya. Oke, Umi Putri mungkin itu. Lanjut Umi Tika, gimana Umi Tika? Iya Kak. Kalau misalkan ada gitu Kak anak-anak yang nggak mau nulis gitu, males dia nulis. Kalau pakai Zoom ya, alhamdulillah di Zoom ada aplikasi, ada di Zoom kan ada share screen, ada whiteboard ya. Nah, penggunaan whiteboard itu biasanya kita mengalokasikannya. Jadi kalau misalnya si anak nggak mau nulis nih, ada juga anak aku yang nggak mau nulis ya. Coba Akila, hari ini kita mau belajar nulis angka Arab. Coba kita nulis angka Arab ya hari ini ya. Kita udah siapkan worksheet kan, udah siapkan kertas yang harus di-print sama orang tua murid. Nah, ada yang sudah di-print tapi nggak mau ditulis. Terus kita tanya, Akila kenapa? Udah selesai gitu. Terus enggak Bu Nila, aku nggak mau tulis gitu. Oke. Kita belajarnya di layar Bu Nila aja ya. Jadi Akila boleh menulis di layar Bu Nila. Jadi kita pakai whiteboard, kita pertama kita tetap menirukan memberi contoh huruf angka 1 sampai 10 dengan bahasa Arab. Nah, sekarang Akila ikuti ya apa yang sudah Bunia tulis di layar. Jadi kita tidak bisa, ya benar sih, tetap kita nggak bisa maksakan anak harus nulis di kertas. Nah, kalau si anak udah nulis di layar, anak-anak itu suka dengan pujian. Jadi ketika dia udah selesai menyelesaikan tugasnya di layar, kita kasih reward. Nah, Akila hebat sekali, Dunia kasih bintang ya. Kalau Akila mau nambah bintangnya, sekarang nulisnya di buku. Jadi barulah kita pindahin gitu. Jadi pelan-pelan dulu kita masuk ke dunia dia
untuk main, kita masuk ke dunia dia untuk main-main sampai sambil nulis di whiteboard, di Zoom, barulah kita dia masuk ke dunia kita. Sekarang Akila nulisnya di buku ya, jangan banyak-banyak, 1 atau 2 aja, dia dari seperti itu sih. Oke, baik. Kira-kira itu mungkin penjelasan singkat ya dari Kak Nila. Ya, alhamdulillah sih untuk persiapan awal sih kayaknya udah bagus semua sih. Dalam artian adalah sesuai yang kita harapkan. Saya simpulin aja karena memang udah hampir 15 menit lebih. Kemarin janjinya cuma 10 menit lagi. Nah, jadi yang pertama memang kita harus mempersiapkan kondisi dalam artian adalah psikologi dari si guru, yaitu kita harus ceria, belajar untuk intonasi yang bahagia, sehingga apa? Memang sehingga menarik kesan ya, menarik kesan ke anak-anak dan kepada orang tua juga. Dan yang kedua adalah kita harus mempersiapkan teknik seperti ice breaking, ya kan? Ice breaking sehingga Pak untuk membangun suasana sehingga apa nanti ada hal-hal yang bisa membuat konsentrasi anak itu kembali lagi seperti itu. Dan yang ketiga, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita mengungkapkan kalimat-kalimat positif ya. Sehingga apa? Sehingga mereka itu mampu untuk mengikutinya seperti tadi kan kalau misalnya ada yang main-main, boleh misalnya boleh tiduran yang jelas di depan kamera gitu kan. Nah, itu hal-hal boleh main-main yang jelas di depan kamera sehingga itu sebagai guru kita sudah ada laporan kan, dalam artian laporan itu ketika ditanya sama orang tua ataupun kepala sekolah, nah kita punya laporannya nih bahwasannya untuk saat ini si anak ini, akan tetapi ini. Nah, jadi memang untuk report laporannya lebih gampang ya untuk hal seperti itu. Lalu tadi ada penanganan-penanganan yang lebih juga seperti bagaimana anak yang nggak mau menulis, tadi juga sudah diberikan caranya oleh Kak Nila. Mungkin ini jadi apa ya? Jadi contoh juga dan untuk mempersiapkan kita, yang paling penting ke diri kita juga agar kita juga bisa mempersiapkan untuk menghadapi anak-anak itu. Ya, ada lagi kira-kira tambahan atau penutup dari Kak Nila? Aku sedikit tambahin Ya, Nah, jadi untuk yang tadi yang lari-lari tetap kita tetap jadi punishment dan reward itu kan berdekatan ya kan dari hukuman dan penghargaan itu kan selalu berdampingan berjalan bersamaan. Nah, gimana ketika anak-anak dia emang nggak bisa belajar sambil duduk, kita harus tetap berikan penegasan. Kalau maher sudah selesai, maher boleh lari, tapi 1 putaran gitu. Tapi tetap kita berikan ketegasan untuk belajar menyelesaikan tugasnya, baru dia menyelesaikan keinginannya seperti itu sih Karido. Oke. Gitu aja. Terakhir teman-teman ada lagi yang dirasakan kira-kira yang bisa nanti kira-kira dihadapin di kedepannya untuk Umi-Umi? Ada lagi? Kalau whiteboard nggak tahu di bagian mana. Nah, kalau di whiteboard kalau kita kan ini Kak, operasi Zoom-nya Kak Nila, itu kita kan memakai handphone, ya kan? Karena memang muridnya juga masih 13. Kayaknya di share screen itu ada juga ya kalau kita pencet share screen itu ada tulisan-tulis, kita bisa gambar-gambar sendiri kan gitu. Nanti coba Umi dicoba aja dulu nanti di handphone kalau memang apa kita nanti paling bisa apalah lihat tutorialnya gitu. Kayaknya itu ada kan kalau nanti kan ada di share screen itu baru nanti ada kayak kita nulis-nulis gitu sih. Iya. Anak-anak tuh happy banget kalau misalnya nulis di layar. Pokoknya kalau aku lagi share screen tuh dia suka coret-coret. Kadang suka aku tegasin kan. Boleh Bu Nila izinin coret-coret layar Bu Nila, tapi kita tunggu Akila selesai membaca ya. Jadi tetap kita berikan penegasan biar anak tuh sadar, oh ini tuh nggak boleh gitu. Tapi tidak dilarang, cuman diberi penegasan. Sekarang waktunya Akila ya, kesempatan sabar dulu. Jangan nulis ini, jangan. Pokoknya sih usahakan kita minimalisir kata-kata jangan. Baru untuk teknik misalnya kita membaca itu bagaimana? Kan kita misalnya ada beberapa orang nih.
Nah, misalnya kita metode brainstorming gimana menurut ini. Nah, itu kan misalnya, yuk coba baca ini. Nah, itu kira-kira itu tekniknya seperti biasa aja nggak gitu? Nggak perlu pakai apa? Kalau bacanya baca apa? Maksudnya baca Baca-baca Al-Quran atau Iqra gitu. gitu. Kalau di Tilawati sendiri kan Mm-mm. karena ada metodenya ya. Jadi ada teknik 1, 2, 3. Jadi yang pertama tuh kita bacain dari satu halaman dulu dari atas Mm-mm. sampai bawah. Guru kasih contoh. Nah, yang kedua teknik kedua kita membaca, guru membaca satu baris, bata, Mm-mm. anak mengikuti. Mm. Nah, karena kayak kan anak-anak tuh daya seratnya cepat. Nah, setelah anak nyerap, oh gini. Nah, pas kita lagi suruh baca, bata, jadi pengucapannya tinggal diucapkan. Dia udah nyerap, tinggal diucapkan. Nah, ketiga, barulah si anak baca sendiri. Gitu. Nah, secara nggak langsung, itu bisa sih gitu. Dulu aku pernah juga nih ngajar di Bimba kan. Ngajar di Bimba. Nah, kita caranya sama seperti itu. Jadi kita bacain dulu BAJU, baju. Nah, terus dia bisa ejak sendiri gitu. Tetap kita contohin dulu, jangan langsung anak coba baca B, A, ya. Tapi kita contohin dulu gitu. Itu pakai share screen juga ya, Kak? Kenapa? Pakai share screen juga. Betul, pakai share screen juga. Berarti kita ada sebagai guru juga harus mempersiapkan lah ya yang hal itu ya. Oke, siap. Kita selama pandemi ini kita guru-guru dipaksa untuk bisa Zoom, bisa komputer, bisa bener. Aku juga sebenarnya sebelum pandemi ini nggak tahu Zoom kayak gimana operasinya. Terus video harus kayak gitu. Aku juga ngerti, tapi karena pandemi ya dipaksa. Iya, karena dipaksa bisa ya. Ya udah deh. Mungkin itu saja, Kak Nila. Terima kasih banget waktunya udah lebih dari 20 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu izin nanti paling kita, karena ini kan kita record, kita upload di sosial media kita sehingga teman-teman guru tahu dan laporan kita ke yayasan mudah-mudahan berkenan dan insya Allah jika diajak diskusi lagi nggak apa-apa dong. Ya mudah-mudahan background saya juga nggak kelihatan ya. Ya mudah-mudahan kalau nanti ada teman-teman kita ingin belajar lagi, mudah-mudahan Kak Nila bisa membantulah karena memang jarak umur kita dekat jadi mudah untuk komunikasi dengan teman-teman. Ya kalau